wa ta'ala Al-Majid, nama yang mengandung banyak makna. Kita akan sebutkan insyaallah. Qala al-muallifu hafizahullah wa huwa ismun 'azimun warada fi kitabillahi fi mawdhi'ain. Nama ini disebutkan di dalam Al-Quran hanya pada dua tempat. Qawlihi ta'ala, yang pertama adalah firman Allah dalam surat Hud, ucapan tiga malaikat kepada keluarga Ibrahim alaihi salam, rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidun majid. Hamid kita sudah ambil sebelumnya, adapun majid ini akan kita bahas hari ini. Kata Allah menghikayatkan ucapan tiga malaikat ini, semua yang kabar gembira yang kami sampaikan, kata para malaikat, adalah rahmatullah, rahmat dari Allah untuk kalian. Wa barakatuhu, dan juga keberkahan darinya untuk kalian. Ahlal bait, yaitu keluarganya Ibrahim alaihi salam. Innahu hamid, ay mahmud. Sesungguhnya dialah Allah Hamid, yang terpuji. Majid, ay al-mumajjad. Majid artinya yang kemuliaan dan kehormatannya mencapai kesempurnaan yang tidak ada kesempurnaan setelahnya. Ini Majid. Yang kesempurnaan, yang kehormatan, kemuliaan, keagungan, dan semua sifat-sifat terpuji yang telah mencapai titik sempurna, tidak ada kesempurnaan lagi setelahnya, itulah Majid. Wa qawlihi ta'ala, begitu juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwal ghafurul wadudu dhul arshil majid. Dan dialah yang maha pengampun, al-ghafur, al-wadud, yang mencintai hamba-hambanya, tawaddada ila ibadah, yang mencintai hamba-hambanya dengan memberikan nikmat untuk mereka dan menyuruh mereka untuk mengikuti hidayah dari Allah agar mereka selamat. Dzul Arsyil Majid. Kemudian Allah sebutkan di antara sifatnya Dzu al-Arsh, ai sahibul arsh. Dialah pemilik arsh. Arsh adalah makhluk terbesar yang Allah ciptakan, yang menjadi atap bagi makhluk. Seluruh makhluk berada di bawahnya dan tidak ada makhluk di atasnya. Ini arsh. Al-Majid, yang mulia, yang sempurna dalam kemuliaannya, yang terpuji, yang sempurna dalam pujiannya, dan sifat-sifat kemuliaan lain. Biraf'il majid, wa qad quri'a al-majidi بالرفع المجيد بالرفع نعتا لله عز وجل وبالجر نعتا للعرش. Di dalam ayat Dzul arsyil majidu fa'al, itu bisa dibaca al-majidu, bisa dibaca al-majidi. Di sini perhatikan, ini bisa dibaca dengan al-majidu seperti ini. Ini dhammah, atau dibaca dengan
ذو العرش المجيد فعال. Al-Majid. Bisa juga dengan Al-Majid. Dan ini ma'ruf dalam bahasa Arab dan juga dalam ilmu Al-Quran, ilmu qiraat. Kalau dikatakan Al-Majidu, maka sifat bagi Allah Dzul Arsh, Allah pemilik arsh. Tapi kalau dikatakan Al-Majidi, maka ini sifat bagi arsh, sama-sama kasrah. Arsh yang mulia, lebih mulia dari makhluk-makhluk yang lain, tidak ada makhluk yang mengalahkannya. Itu jika dijadikan sifat bagi arsh. Jika dijadikan sifat bagi Allah ketika dibaca dengan marfu' al-majidu, maka maknanya sudah kita sebutkan tadi. وهو من الأسماء الحسنى الدالة على أوصاف عديدة لا على معنى مفرد. Nama Al-Majid ini adalah di antara nama-nama Allah yang menunjukkan berbagai macam makna, berbagai macam sifat, bukan hanya satu makna saja. Bukan hanya satu makna saja. Wa ma'nah wasi'us sifati 'azimuha, katsirun nu'uti karimuha. Maknanya adalah yang luas sifat-sifatnya dan yang paling agung. Yang banyak sifat-sifatnya dan yang paling mulianya. فالمجيد يرجع إلى عظمة أوصافه وكثرتها ووسعتها وسعتها وإلى عظمة ملكه وسلطانه وإلى تفرده بالكمال المطلق والجلال المطلق والجمال المطلق. Al-Majid semua maknanya ini mengandung keagungan atas sifat-sifatnya dan banyaknya sifat-sifat tersebut dan luas maknanya serta keagungan kerajaan dan juga kekuasaannya. Begitu juga menunjukkan keesaannya pada kesempurnaan. Karena dia yang Majid, maka tidak ada makhluk yang bisa menyerupai sifatnya. Karena dialah yang Maha Esa dalam kesempurnaan secara mutlak, dalam keagungan secara mutlak, wal jamal dan keindahan secara mutlak. Alladzi la yumkinu al-ibadu an yuhitu bi syai'in min dzalik. Yang mana tidak ada seorang pun dari hamba yang bisa meliputi sedikit pun dari sifat-sifat Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa meliputi sifat-sifat Allah. الذي هو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وأجل وأعلى وله التعظيم والإجلال في قلوب أوليائه وأصفيائه قد ملئت قلوبهم من تعظيمه وإجلاله والخضوع له والتذلل لكبريائه. Kata penulis, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha besar dari segala sesuatu, yang maha agung dari segala sesuatu, yang paling mulia dan paling tinggi. Miliknya lah segala pengagungan di dalam hati hamba-hamba yang mencintainya dan juga hamba-hamba pilihannya. Hati-hati mereka telah dipenuhi dengan pengagungan dan pemuliaan serta ketundukan kepada kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. La majida illa majiduh. Tidak ada al-majid kemuliaan kecuali kemuliaan darinya. Wala azama illa azamatuh.
dan tidak ada keagungan kecuali keagungannya. Wala jalala wala jamala wala kibriya illa jalaluhu wa jamaluhu wa kibriya'uh. Dan tidak ada ketinggian, keindahan dan kebesaran kecuali ketinggian, keindahan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Asma'uhu kulluha majd. Seluruh nama-namanya adalah sifat yang mulia, nama-nama yang mulia. Dan seluruh sifat-sifatnya adalah sifat-sifat yang mulia. Seluruh perbuatannya, ucapannya mulia. Yang dimuliakan pada zatnya dan sifat-sifatnya. Allah Azza wa Jalla majjada nafsahu fi kitabih fi ayatin adidah. بل إن القرآن الكريم كله كتاب تمجيد وتعظيم لله عز وجل. Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya dalam Al-Qur'an di banyak ayat. Bahkan seluruh ayat Al-Qur'an dari awal sampai akhir isinya adalah pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. لا تخلو آية من القرآن من ذكر شيء من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الحكيمة. Tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran, melainkan pada ayat tersebut ada penyebutan tentang nama-nama Allah atau sifat-sifatnya yang maha tinggi atau perbuatan-perbuatannya yang senantiasa diiringi dengan hikmah. Wa'azam ayat Al-Quran, ayat Al-Quran yang paling agung adalah ayat yang mengandung semuanya itu tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Perhatikan ayat kursi yang merupakan ayat teragung di dalam Al-Quran. Sebagaimana disebutkan Nabi SAW, di dalamnya adalah penyebutan nama-nama Allah, ada 4 nama. Di dalamnya penyebutan sifat-sifat Allah yang lebih dari 10 sifat. Begitu juga surat Al-Ikhlas yang nilainya sama dengan sepertiga Al-Quran. Ini semuanya menjelaskan tentang nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha agung. Begitu juga suratul Fatihah yang merupakan surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Setengahnya adalah pujian bagi Allah dan pengagungan kepadanya. Hmm. Baik. Kata penulis hafizahullah, وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. Di dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman dalam hadits Qudsi, Allah berfirman dalam hadits Qudsi, qasamtus salat, aku membagi salat antara aku dengan hambaku menjadi 2 bagian. Wali abdi masal, setengah untuk Allah dan setengahnya untuk hamba yang merupakan permintaannya. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين, jika seorang hamba di dalam salatnya ia membaca Al-Fatihah dan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah akan menjawabnya, Hamidani abdi, hambaku memujiku. Wa idza qala ar-Rahmanur Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, jika hamba mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah mengatakan, Asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, jika hamba mengucapkan ayat ini, Allah menjawabnya, majjadani abdi, hambaku mengagungkanku.
فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين, jika hamba mengucapkan ayat ini, Allah menjawabnya, hadza baini wa baina 'abdi. Ini setengahnya iyyaka na'bud, untukku kata Allah. Wa iyyaka nasta'in, setengah lainnya ini untuk hamba. Ini untuk hamba. Dan kata Allah, wa li'abdi ma sa'al. Dan aku akan berikan apa yang diminta oleh hambaku. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jika hambaku membaca ayat ini, kata Allah, هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. Ini semua untuk hambaku dan aku akan berikan sesuai apa yang diminta oleh hamba. والصلاة كلها قائمة على الثناء والتعظيم والتمجيد للحميد المجيد سبحانه أهل الثناء كله والمجد. Perhatikan salat semuanya dibangun di atas pujian dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Hamid yang maha terpuji, Al-Majid yang maha mulia. Subhanah, maha suci Allah, dialah yang paling berhak untuk mendapatkan seluruh pujian dan seluruh pengagungan. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد. Boleh dibaca mil'a, boleh mil'u ya, ada dua riwayat. أهل الثناء والمجد أحق ما قاله العبد وكلنا لك العبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم. Ketika bangkit dari ruku', Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau membaca doa atau pujian setelah mengucapkan Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Ya Allah, milik mula segala pujian. Mil as-samawati wal ard. Pujian seisi langit dan bumi. Wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Dan seisi apapun yang engkau kehendaki setelahnya ya Allah. Ahla dzana'i wal majd. Engkaulah yang paling berhak mendapatkan pujian dan pengagungan. Haqqu ma qalahu al-'abd, inilah yang paling pantas diucapkan oleh hamba. Wa kulluna laka 'abdun, dan kami ini semua adalah hamba-Mu. Allahumma la mani'a lima a'tait, ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi jika Engkau akan memberi, dan jika Engkau memberi tidak akan ada yang menghalangi, dan tidak akan yang memiliki kekuatan bermanfaat di sisimu kecuali dengan izin-Mu. Diriwayatkan Muslim. وفي ركوعه وسجوده يعظم الله ويمجده. Begitu juga ketika ruku' dan sujud, Rasulullah selalu mengagungkan Allah dan memuliakannya. إذا قعد للتشهد يثني على الله ويمجده ويختم ذلك بقوله إنك حميد مجيد. Begitu juga ketika Nabi SAW duduk untuk membaca tasyahud, memuji Allah, mengagungkannya, kemudian beliau menutup akhir dari ucapan tasyahudnya dengan mengatakan, Fil alamin innaka hamidun majid. Sesungguhnya engkau lah yang maha mulia dan maha agung. Hamid maha terpuji dan maha mulia, majid agung. Dan fa'awwalus salati حمد وتمجيد وآخرها حمد وتمجيد بل كلها قائمة على الحمد والتمجيد. Salat kalau kita perhatikan dimulai dengan pujian dan pengagungan. Kemudian diakhiri juga dengan pujian dan pengagungan. Bahkan seluruhnya kalau kita perhatikan dibangun di atas pengagungan
dibangun dibangun di atas pujian dan pengagungan kepada Allah. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah وأحسن ما قرن اسم المجيد إلى الحميد كما قالت الملائكة لبيت الخليل عليه السلام قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. Kata Ibnu Al-Qayyim, kondisi yang paling indah di dalam Al-Quran, di dalam menyandingkan Hamid dan Majid, adalah apa yang Allah hikayatkan tentang ucapan malaikat di dalam surat Hud ketika ia mengatakan kepada keluarga Ibrahim, apakah kalian merasa heran dari apa yang telah Allah tetapkan, yaitu ketika Sarah sudah tua, Ibrahim sudah tua, Sarah sebelumnya mandul, namun malaikat ini memberikan kabar gembira bahwasanya akan lahir Ishak dari Sarah. Sarah pun heran, seakan-akan itu tidak akan bisa terjadi. Maka malaikat pun mengatakan, qalu ata'jabin, wahai Sarah, apakah engkau merasa aneh, merasa heran dengan ketetapan Allah, rahmatullahi wabarakatuhu alaikum ahlul bait. Apa yang kami sampaikan berupa kabar gembira adalah rahmat dari Allah, keberkahan darinya untuk kalian wahai ahlul bait, keluarga Ibrahim. Innahu hamidun majid. Sesungguhnya dialah yang maha mulia, yang maha terpuji, lagi maha agung dan mulia. كما شرع لنا في آخر الصلاة أن نثني على الرب تعالى أنه حميد مجيد. Sebagaimana pula disyariatkan kepada kita di akhir salat untuk memuji Allah, yaitu dengan mengatakan Hamid Majid, yang maha mulia lagi maha terpuji. وشرع في آخر الركعة عند الاعتدال أن نقول ربنا ولك الحمد أهل الثناء والمجد. Dan dianjurkan juga ketika bangkit dari ruku melakukan i'tidal untuk kita membaca Rabbana walakal hamdu ahla tsanaiwan. Ya Allah, milikmulah segala pujian yang paling berhak mendapatkan sanjungan dan juga pengagungan. Alhamdu wal majdu ala al-itlaqi lillahil hamid al-majid. Maka pujian dan pengagungan ini secara mutlak milik Allah yang maha mulia lagi maha terpuji. Falhamidu al-habibu al-mustahiqu li jami'i sifatil kamal. Adapun arti al-hamid, dia adalah al-habib yang dicintai, yang berhak untuk mendapatkan seluruh sifat kesempurnaan. Wal majid, adapun al-majid, al-azimul wasi'ul qadir al-ghani dzul jalali wal ikram. Adapun al-majid yang agung, yang luas, yang mampu atas segala sesuatu, yang maha kaya, yang memiliki ketinggian dan juga kemuliaan. Nah, kata penulis, hafizahullah, wa fi khatmi tashahhud bismillahil majid ma'nan latifun nabbaha alaihi Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Ketika kita mengakhiri ucapan tasyahud dengan nama Allah Al-Majid, ini ada makna rahasia tersembunyi yang disebutkan Ibnu Al-Qayyim. Kata beliau, perhatikan bagaimana ketika nama ini Al-Majid disebutkan beriringan dengan salawat, meminta salawat kepada Allah untuk menyampaikannya kepada Rasulnya sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena perkara ini yaitu meminta agar Allah bersalawat kepada Nabi, yaitu Allahumma salli ala Muhammad. Itu kan artinya kita meminta agar Allah bersalawat kepada Nabi.
Kenapa kita meminta dan ditutup dengan Hamid dan Majid? Karena meminta salawat agar Allah bersalawat kepada Nabi di maqami talabil mazid. Ini adalah kondisi meminta sesuatu lebih dari kebutuhan. وَالتَّعَرُّضْ لِسِعَةِ الْعَطَاءِ وَكَثْرَتِهِ وَدَوَامِهِ. Dan kita sedang meminta kepada Allah yang luas pemberiannya, yang banyak rahmatnya, dan selalu berkesinambungan. فَأَتَى فِي هَذَا الْمَطْلُوبِ بِاسْمٍ يَقْتَضِيهِ. Maka Nabi pun mengajarkan kita untuk menutupnya dengan nama tersebut yang berkonsekuensi untuk realisasinya doa kita kepada Allah tadi. Maksudnya, kita tidak sedang meminta rezeki untuk diri sendiri, tapi kita meminta sesuatu yang lebih di luar kebutuhan kita. Tapi meminta agar Allah bersalawat kepada Nabi. Ini permintaan istimewa di atas kebutuhan. Sehingga menyebutkan nama Allah Al-Majid yang kesempurnaannya paling tinggi sangat cocok untuk berdoa agar Allah bersalawat kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. لأن المجد يدل على كثرة أوصاف الكمال وكثرة أفعال البر والخير وتعدد العطاء والنوال. Karena nama Allah Al-Majid ini menunjukkan sifat yang sempurna, sifat perbuatan yang banyak, perbuatan kebaikan yang banyak, dan juga kebaikan yang tersebar, dan juga berbagai macam pemberian dan karunia. وأشرف أحوال العبد وأرفع مقاماته أن يكون مثنى على ربه ومعظما لجنابه ممجدا له. Di antara kondisi yang paling sempurna bagi seorang hamba dan kedudukan yang paling tinggi ketika dia memuji Allah dengan mengagungkan Allah dan memuliakannya. Di antara perbuatan tersebut adalah ketika seorang membaca firman Allah, ucapan Allah yang majid, yang maha terpuji. Yang Allah sudah sifati ucapan tersebut di dalam Al-Quran pada dua tempat. Bal huwa Qur'anun majid. Sekali-kali tidak, itu adalah Al-Quran yang mulia. Di dalam lembaran-lembaran terjaga di Lauhul Mahfuz. Dan juga Allah berfirman, Qaf al-Quranil Majid. Qaf demi Al-Quran yang terpuji. Wal-Quranu Majid. Ay aliyun qadruh. Al-Quran ini terpuji, yaitu yang tinggi kadarnya, yang tinggi kedudukannya. Rafi'un sya'nuh, yang kedudukannya tinggi. Azimatun makanah, yang posisinya mulia. La ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Tidak akan pernah bisa ada kebatilan yang menutupinya dari depan ataupun dari belakang. Itulah kitab yang diturunkan yang maha hikmah dan maha terpuji. ومما يمجد به الرب سبحانه ومما يمجد به الرب سبحانه حسن الثناء عليه تحميدا وتكبيرا وتسبيحا وتهليلا. Di antara yang dengannya seorang bisa memuji Allah adalah menyebutkan pujian-pujian yang baik kepada Allah, kemudian menyebutkan pengagungan, tasbih, tahlil, ucapan alhamdulillah. Wa man lazim, artinya dia membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Siapa saja yang selalu menjaga lisannya, mengulang-ulangi hal ini, dia akan berbahagia selamanya, tidak akan pernah merasakan kesengsaraan, dan dia akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berjalan di jalan-jalan mereka mencari orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah. Jika mereka
jika malaikat ini mendapati suatu kaum berzikir kepada Allah, maka mereka saling memanggil, ayo inilah yang kalian cari, wahai para malaikat. Mereka pun saling menempati tempat tersebut, menaungi dengan sayap-sayap mereka hingga mereka memenuhi hingga ke arah langit. Ketika mereka kembali, Allah bertanya kepada mereka dan Allah lebih mengetahui apa yang dilakukan hamba-hambanya. Dengan hikmahnya Allah mengatakan, wahai malaikatku, apa yang diucapkan hambaku? Malaikat mengatakan, mereka bertasbih, bertakbir, bertahmid, dan yumajjidunak, mereka mengagungkanmu. Maka Allah mengatakan, apakah mereka pernah melihatku? Malaikat mengatakan, demi Allah, mereka belum melihatmu ya Allah. Kata Allah, lalu bagaimana kalau mereka pernah melihatmu? Malaikat mengatakan, lau ra'auka kanu asyad. Kalau seandainya mereka pernah melihatmu ya Allah, tentunya mereka akan asyad laka ibadah, akan lebih besar ibadahnya, asyadda laka tamjida, dan akan lebih sering mengagungkanmu. Wa aktsar laka tasbih, dan akan lebih banyak bertasbih kepadamu. Qala yaqulu fama yas'aluni. Allah bertanya kepada malaikatnya dan dia lebih mengetahui apa yang mereka minta kepadaku. Malaikat mengatakan mereka memintamu surga. Kata Allah, apakah mereka pernah melihat surga? Malaikat mengatakan belum pernah ya Allah. Kata Allah, lalu bagaimana kalau mereka pernah melihat surga? Malaikat mengatakan kalau mereka pernah melihatnya niscaya mereka akan lebih semangat lagi dalam beribadah, lebih semangat lagi dalam meminta dan mencarinya, dan akan lebih ingin lagi mereka untuk masuk surga. Kemudian kata Allah, dari apa mereka meminta perlindungan kepadaku? Malaikat mengatakan mereka meminta kepadamu perlindungan dari neraka. Kata Allah, apakah mereka pernah melihatnya? Kata malaikat, belum pernah. Kata Allah, lalu bagaimana kalau mereka pernah melihatnya? Kata malaikat, niscaya mereka akan lebih bersungguh-sungguh berlari dari nerakamu ya Allah dan akan lebih takut kepadanya. Maka kata Allah, "Ushidukum, wahai para malaikat, aku persaksikan kepada kalian bahwasanya aku telah ampuni orang-orang di majelis zikir tersebut." Malaikat mengatakan, "Ya Allah, tapi di antara mereka ada si fulan, seorang yang tidak sengaja duduk di situ, dia punya hajat, tapi karena dia lihat orang duduk-duduk, dia pun ikut duduk." Kata Allah, dia juga aku berikan seperti mereka, humul julasa la yashqa. Jadi suhum, mereka itulah orang-orang yang tidak akan pernah merugi siapa saja yang bermajelis dengan mereka. Wa idza kana jalisuhum la yashqa fa kaifa sya'nu bihim. Kalau seandainya orang-orang yang mampir duduk bersama mereka tidak akan pernah merugi, lalu bagaimana orang-orang yang memang duduk untuk berzikir kepada Allah, kita memohon kepada Allah agar memberikan kepada kita karunia-Nya. Demikian, wallahu a'lam. Ya, baik. Jazakallah khair Ustadz untuk materinya dan pemaparannya. Jika teman-teman ada pertanyaan berkenaan dengan materi hari ini ataupun mungkin nanti di luar materi, jika Ustadz masih ada waktu, bisa bertanya kepada Ustadz secara langsung atau juga bisa ditulis di kolom chat. Baik Ustadz, mengawali pertanyaan Ustadz, saya ingin bertanya berkenaan dengan tadi Ustadz, tadi dikatakan dalam hadis yang terakhir, dikatakan bahwa ketika ada seseorang yang hadir di majelis ilmu, walaupun itu niatnya bukan untuk mencari ilmu, misalkan untuk apapun, dikatakan tidak ada kerugian di situ. Tetapi di satu sisi kita tahu ada dalil bahwa seseorang itu akan dibalas sesuai dengan yang diniatkan Ustadz. Bagaimana mengkorelasikan kedua ini Ustadz? Nah, hadis innamal a'malu binniyat asal dari setiap ibadah yang dilakukan. Dan para ulama membagi hal ini pada dua hal. Ada niat tamyizu al-'adah 'anil ibad. Jadi niat itu tujuannya untuk membedakan antara satu ibadah dari satu kebiasaan. Contohnya misalnya, mandi, kebiasaan kita mandi. Tapi ketika seorang sedang junub atau bersih dari haid, kalau dia hanya mandi saja tanpa didasari niat, maka mandi junubnya tidak sah. Harus didasari niat. Innamal a'malu binniyat.
Begitu juga untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Seperti misalnya ketika seorang menjamak salat, jamak takdim atau jamak takhir zuhur dan asar, maka dia butuh untuk menghadirkan niatnya agar membedakan mana salat zuhur dan mana salat asar. Ini asal dari niat. Kemudian berkaitan tentang hadis tadi, qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Untuk duduk di majelis tersebut, apakah dia harus mengetahui pahalanya untuk dia bisa dapatkan pahalanya? Jadi gini, apakah orang itu dia akan mendapatkan pahala jika dia telah mengetahui pahala dari suatu amalan, atau cukup dia amalkan walaupun dia belum pernah mendengar hadisnya atau ayatnya tentang balasannya, maka dia akan dapatkan? Jawabannya adalah yang kedua. Seorang tidak harus mengetahui seluruh pahala apa yang telah Allah sediakan bagi hamba-hambanya. Selama dia melakukannya, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Banyak ayatnya seperti dalam Al-Quran, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. Di dalam surat As-Sajdah kata Allah, dan seorang tidak mengetahui apa yang telah Allah siapkan baginya berupa hal-hal yang menyejukkan matanya di hari kiamat kelak. Menunjukkan tidak semua pahala itu disebutkan. Begitu juga dalam hadis qudsi dalam Sahih Bukhari, hadis Abu Hurairah, Allah berfirman, "Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih." Setiap amalan manusia untuk dirinya sendiri kecuali puasa, itu adalah untukku dan aku yang akan langsung membalasnya. Nah, pada duduk di majelis, ini bukan ibadah seperti ibadah sholat, ibadah yang lain. Seperti misalnya kita tiba-tiba ngelihat orang yang kecelakaan misalnya. Kita langsung bantu secara spontan. Apakah kita dibalas pahalanya akan hal tersebut? Jawabannya iya. Tapi tadi dia nggak sengaja lihat orang tiba-tiba langsung diangkat. Iya. Jadi uh, sudah ada niatnya sebenarnya. Ada namanya niat bil istishab dengan niat bil istiqlal. Ada niat memang seorang meniatkan dari awal. Ada orang yang niatnya muncul saat dia berada pada kondisi tersebut. Ini misalnya nih, ada orang yang sudah punya planning setiap bulan dia akan sedekah. Yang orang seperti ini dari awal dia sudah berniat. Tapi ada orang yang tidak ada niatnya sedekah, tapi tiba-tiba dia melihat ada orang yang membutuhkan dan dia langsung memberikan sedekah. Jadi analoginya seperti itu. Dia ada niatnya ketika niatnya ini sudah ada di majelis tersebut. Dia duduk, dia tenang, dia menyimak, maka ini dia sudah memiliki niat untuk duduk di majelis tersebut. Hanya apakah niatnya dari rumah atau tidak? Nah ini berbeda tentunya dengan orang yang niatnya dari awal tadi. Tapi kalau kita mengatakan niat, ada niatnya, hanya saja memang tidak dimulai dari rumahnya. Dan itu sah, sebagaimana orang yang bersedekah secara dadakan, juga dia mendapatkan pahala. Nah, Allah. Ya, baik, jazakallah khair Ustadz. Ada yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, dipersilahkan. Baik, kalau tidak ada, saya izin bacakan pertanyaan yang masuk Ustadz. Nah, Assalamualaikum Ustadz, Barakallahu Fik. Izin bertanya Ustadz, karena seringkali kita terima WA untuk donasi infak masjid ataupun dakwah,
dan lain-lain, terutama pada hari Jumat. Kalau kita pilih hanya berinfak ke salah satu sarana tersebut, namun terkadang juga rasa bersalah banyak sekali sarana donasi. Apa hukumnya? Apa hukumnya hanya berinfak sebagian dan apakah ada prioritas dalam berinfak? Mohon pencerahannya, Ustadz. Nah, berinfak yang terbaik adalah seorang berinfak pertama kepada keluarganya. Yang pertama, infak yang wajib kepada jika dia seorang laki-laki kepada istrinya, juga kepada anaknya. Kalau orang tuanya menjadi tanggung jawabnya, maka juga kepada orang tuanya. Kemudian sedekah yang mustahab, yang sunnah yang dianjurkan yang berikutnya adalah bersedekah kepada orang yang tidak wajib ia nafkahi, namun bagian dari kerabatnya. Karena dia akan mendapatkan pahala sedekah dan juga pahala silah, pahala menyambung silaturahim. Kemudian setelah itu dia bersedekah kepada tetangganya. Ini yang terbaik. Lalu al-aqrab fal-aqrab kata Rasulullah, ibda biman ta'ul, thumma al-aqrab fal-aqrab. Mulailah dengan yang menjadi tanggung jawabmu, kemudian kepada yang dekat, lalu yang paling dekat berikutnya, yang lebih dekat berikutnya. Ya, Ini yang paling utama. Ini yang paling utama. Adapun kalau kita melihat banyak donasi-donasi, dilihat ada donasi untuk orang yang membutuhkan darurat, seperti misalnya yang harus operasi misalnya karena satu penyakit. Ada yang untuk pembangunan masjid. Pembangunan masjid juga tuh macam-macam. Lihat kalau memang pembangunan masjidnya hanya untuk bangun menara harganya 700 juta, udah skip dah. Cari yang bangun untuk bangunan masjidnya, atau mungkin fondasinya, atau mungkin karpetnya, yang benar-benar terpakai. Adapun sebagian orang membuka donasi hanya untuk ornamen-ornamen masjid, mempercantik, memperindah masjid. Yang seperti ini yang tidak kita dahulukan. Yang kita dahulukan ketika ada donasi untuk orang yang kelaparan, orang yang harus operasi penyakit, begitu juga orang yang bangun masjid tapi memang untuk bangunan utama masjidnya. Atau kepada asrama yatim dan seterusnya. Demikian Allah. ya, baik. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, masih dari penanya yang sama. Dalam bacaan zikir pagi petang, mengapa tidak dimulai dengan surah Al-Fatihah, yakni langsung dimulai dengan ayat kursi? Jazakallah khair, Ustadz. Kenapa tidak dimulai dengan Al-Fatihah? Kenapa harus dimulai dengan Al-Fatihah? Wallahu alam. Jadi kita harus paham juga, zikir pagi atau petang juga itu tidak harus digabung semuanya satu waktu ya. Jadi kalau kita mau gabung terserah, tapi kalau dipisah-pisah juga terserah. Sehingga kalau dikatakan kenapa harus dimulai dengan ayat kursi, nggak harus. Seorang bisa memulai dengan asbahna. Yang jelas ayat kursi adalah satu dari sekian bacaan zikir pagi dan petang. Al-Fatihah, Allah alam, saya belum mendapatkan riwayat untuk dibaca di zikir pagi dan petang. Dan inilah ibadah, kita hanya mencukupkan pada zikir-zikir yang muqayyad, yang sudah terbatas waktunya, hanya dari apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Allah alam. Ya, baik. Jazakallah khair, Ustadz. Ada yang ingin bertanya secara langsung? Dipersilahkan. Tafadholi. Eh, Baik Ustadz, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Izin bertanya atau mungkin memberikan saran. Di dalam zikir sebenarnya kan banyak sekali lafaznya, tetapi kenapa secara otomatis Ana lebih sreg atau secara otomatis lisan Ana selalu senangnya beristighfar, Ustadz? Apakah ini karena pengaruh dari dosa Ana yang banyak, Ustadz? Jadi secara otomatis lisan selalu sukanya beristighfar, Ustadz. Jazakallah khair. Nah, ya salah satunya karena memang istighfar adalah kalimat yang paling ringan. Kalimat yang paling ringan, astaghfirullah, yang tidak banyak memakan energi, dan memang dari sisi bahasa Arab hanya satu kata yang ringan, astaghfirullah. Ini paling ringan.
Dan ini bukan menunjukkan berarti kita tidak melakukan zikir yang baik, bukan. Justru ini zikir yang baik. Di dalam hadis Aisyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathirah." Sungguh sangat berbahagia di hari kiamat kelak orang-orang yang mendapati di dalam catatan amalan kebaikannya banyak tertulis, tercatat istighfar. Nah, Ya, jazakallah khair Ustadz. Silakan jika masih ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Ustadz, ini ada pertanyaan yang masuk eh, dari Umu Widya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini dari hadis dari Abu Hurairah Ustadz. Tapi Afan ini eh, in- bunyi hadisnya Ana bacakan hadisnya oh Ustaz. ya, Ya. Anda bisa Baik, baca. bismillah. Inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman mi'ata illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Naam. baik. Makna dari hadis inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, Al-Asmaul Husna, 100 kecuali satu. Siapa saja ahsaha yang menghitungnya, maka dia akan masuk surga. Hadis ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dengan berbagai lafaz. Di antara lafaz tersebut adalah man hafidhaha, bukan cuma man ahsaha. Di antara lafaznya man hafidhaha dan juga ada man ahsaha. Salah satu lafaznya siapa saja yang menghafalnya, maka dia masuk surga. Di dalam riwayat lain man ahsaha, siapa yang menghitungnya, masuk surga. Sehingga disebutkan para ulama, maksud dari ayat ini, maksud dari hadis ini, siapa yang menghafalnya, menghitungnya, dan mengamalkan konsekuensinya, niscaya amalan orang tersebut akan menjadi amalan yang baik, dan itulah yang menjadi sebab ia dimasukkan ke dalam surga. Jadi bukan hanya sekadar seorang menghitung, melafadzkannya saja, tapi harus mengamalkan dengan konsekuensinya. Contohnya mengamalkan konsekuensinya, Allah itu memiliki nama Al-Afu, yang suka memaafkan. Maka maafkan orang lain yang merupakan konsekuensi dari kita menghafal nama Allah Al-Afu yang maha memaafkan. Karena tindakan yang kurang pantas ketika kita memohon kepada Allah agar memaafkan kesalahan-kesalahan kita, tapi kita tidak mau memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Nah, ini maksudnya mengamalkan konsekuensinya. Begitu juga nama Allah Ar-Rahim. Kita ingin disayangi oleh Allah, tapi kita tidak menyayangi orang lain. Padahal Nabi SAW bersabda, irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Bersikap kasih sayanglah kepada makhluk yang ada di muka bumi ini, niscaya yang ada di langit akan mengasihi dan menyayangi kalian. Jadi maknanya lebih luas dari hanya sekadar menghitungnya, namun termasuk di dalamnya menghafalnya, menghitungnya, kemudian mengamalkan konsekuensinya. Wallahu a'lam. Ya, jazakallah khair Ustadz. Ada yang ingin bertanya lagi? Ufti Tania, mic-nya terbuka, mungkin ingin bertanya.
Ya, sudah tidak ada pertanyaan, Ustadz. Mungkin sebelum ditutup, Afwan Ustadz, apa namanya? Mungkin sebelum ditutup bisa diberikan nasihat kepada kami dan juga mungkin nanti insya Allah akan ada sedikit informasi untuk pekan depan insya Allah nanti kemudahan dari Allah nanti insya Allah kita akan ada eh, sebelum Ramadan nanti kita akan meminta Ustadz juga dan juga nanti akan bergabung bersama kita Ustadz Dr. Indra Pratama yang insya Allah kita akan membahas tentang eh, puasa dari sisi kesehatan Ustadz. Nanti jika Ustadz berkenan mungkin hari Selasa di waktu yang sama Ustadz. Baik, baik, insya Allah. Nanti insya Allah Ustadz akan memberikan dari sisi syar'inya puasa nanti Dokter Indra akan memberi dari sisi kesehatan. Baik, demikian pengumuman dan sebelum kajian ditutup dipersilahkan memberikan nasihat kepada kami Ustadz Jazakallah khair. Nah, Alhamdulillah kita hari ini sudah mempelajari satu dari nama Allah yang paling agung, Al-Majid. Seyogianya kita memahami makna-maknanya, kemudian mengamalkan konsekuensinya ketika kita mengetahui Allah Al-Majid, Allah yang maha sempurna dari semua sisinya, yang maha luas rahmatnya, menjadikan kita tidak pernah pesimis dan putus asa dari mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang juga menjadikan kita tidak pernah berhenti untuk terus memuji, mengagungkan dan memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala karena dialah yang paling berhak akan semuanya itu. Demikian semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.